Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya dari Prodi PG PAUD kelas 3B dengan NIM akhir 060. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan bahasa. Nah, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi mengenai teori perkembangan bahasa, perlu diketahui arti bahasa itu sendiri. Menurut Vygotsky dalam Volvox 1995 menyatakan bahwa bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan ide dan bertanya. Bahasa juga menghasilkan kategori-kategori untuk berpikir. Sedangkan perkembangan bahasa dapat diartikan sebagai sebuah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Pembelajaran bahasa pada anak usia dini diarahkan pada kemampuan berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Terdapat 4 teori dalam perkembangan bahasa, diantaranya yaitu sebagai berikut. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Dalam teori behavioristik berpandangan bahwa bahasa merupakan masalah respon dan sebuah imitasi. Tokoh yang menganut aliran behavioristik yaitu B.F. Skinner dan juga Bandura. Menurut Skinner, beranggapan bahwa berbicara dan memahami bahasa diperoleh melalui rangsangan lingkungan. Begitupun dengan Bandura yang juga berpendapat bahwa anak belajar berbahasa melalui melakukan imitasi dan juga menirukan model. Dengan kata lain, perkembangan keterampilan bahasa pada anak usia dini diperoleh melalui keterampilan berinteraksi dan juga pergaulan yang diperoleh anak dengan teman seyogyanya atau orang dewasa. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif beranggapan bahwa berpikir sebagai prasyarat berbahasa, terus berkembang sebagai hasil dari pengalaman dan juga penalaran. Salah satu tokoh yang menaungi atau mempelopori teori ini yaitu Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan bahasa itu bersifat progresif dan perkembangan bahasa terjadi pada setiap tahapan perkembangan. Kemampuan bahasa pada anak sangat bergantung pada kemampuan kognitif anak. Dengan kata lain, apa yang diketahui anak akan menjadi sebuah penentu bagi anak dalam memahami bahasa verbal dan juga memahami pesan. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori nativisme. Teori nativisme beranggapan bahwa perkembangan bahasa merupakan bawaan atau sudah ada sejak lahir. Dalam teori nativisme ini beranggapan bahwa ada unsur keterkaitan yang sangat erat antara faktor biologis dengan perkembangan bahasa. Teori nativisme meyakini bahwa kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang ada sejak lahir. Selanjutnya, belajar bahasa tidak dipengaruhi oleh intelijensi maupun pengalaman individu. Teori yang selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme memandang bahwa ketika anak mempelajari bahasa, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yaitu peran aktif anak terhadap lingkungan, kemudian cara anak memproses suatu informasi, dan menyimpulkan struktur bahasa. Melalui proses interaksi dengan orang lain, maka pengetahuan, nilai, dan sikap anak akan berkembang. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori interaksionisme. Dalam teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa adalah hasil interaksi antara kemampuan psikologis siswa dengan lingkungan bahasa. Pandangan ini menyatakan bahwa anak memperoleh bahasa melalui usaha mereka saat berinteraksi dengan dunia sekitar atau tempat di mana ia tinggal.
Bahasa yang diperoleh oleh siswa erat kaitannya dengan kemampuan internal siswa dan juga input dari lingkungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori perkembangan bahasa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.